Soal nomor 12, perhatikan gambar bangun berikut. Sama seperti tadi, namun pertanyaannya adalah jika panjang OC adalah 6 cm, luas bangun ABCDEF adalah titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya. Sebelum belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kalian pelajari membawa berkah, membawa manfaat, oke? Di video kali ini kita akan membahas bedah soal segi 4. Ada 15 soal mengenai segi 4. Soal nomor 1, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang keempat, diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama besar. Sifat bangun persegi ditunjukkan oleh nomor yang mana ayo? Yang A, B, C, atau yang D? Kita fokus dulu yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Persegi keempat sisinya sama panjang, benar ya? Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Benar ya, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Tidak ya, karena bukan sisi yang berhadapan saja, tapi semua sisinya itu sama panjang dan sejajar. Yang keempat, diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama besar. Kurang ya, harusnya ada tegak lurus. Karena diagonal-diagonalnya pada bangun persegi itu saling tegak lurus. Jadi jawabannya yang A, 1 dan 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. Yang keempat, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Sifat bangun bola ketupat ditunjukkan oleh nomor yang mana yo? Yang pertama dan kedua, atau yang pertama dan ketiga, atau yang kedua dan ketiga, atau yang pertama dan keempat. Fokus dulu yang pertama ya. Untuk bangun belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang. Benar ya, karena keempat sisinya itu sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Belum tentu ya, karena belah ketupat sudutnya itu belum tentu siku-siku. Yang ketiga, salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. Tidak ya, karena yang jadi sumbu simetri adalah kedua-dua diagonalnya. Jadi diagonal pertama dan diagonal kedua adalah sumbu simetri. Kemudian yang keempat, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Benar ya? Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Keliling persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Keliling dan luas persegi tersebut secara berturut-turut adalah 20 cm dan 20 cm persegi. Yang B, 20 cm dan 25 cm persegi. Yang C, 25 cm dan 20 cm persegi. Dan yang D, 25 cm dan 25 cm kuadrat. Perhatikan ya, pertanyaannya adalah keliling dan luas persegi. Kita cari yang pertama dulu, yaitu keliling. Keliling persegi rumusnya adalah 4 dikali S. Dengan S-nya adalah 5, kita substitusikan, hasilnya adalah 20.
Kemudian baru kita cari luas perseginya, yaitu luasnya sisi kali sisi atau bisa ditulis dengan S kuadrat. Dengan S-nya 5, 5 kuadrat adalah 25. Jadi keliling dan luas persegi tersebut secara berturut-turut adalah 20 dan 25. Jawabannya yang B. Jangan kebalik yang C ya, beda. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah sawah berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebarnya 12 meter. Luas sawah tersebut adalah titik-titik meter kuadrat. Yang A 80, yang B 96, yang C 120, yang D 240. Karena ini adalah pertanyaannya luasnya sawah itu berbentuk persegi panjang, jadi kita cari luas persegi panjang, yaitu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kita substitusikan panjangnya, lebarnya, baru kita kalikan, hasilnya adalah 240. Jadi luas sawah tersebut adalah 240 meter kuadrat. Jawabannya yang D. Gampang banget kan? Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 15 meter dan lebarnya 20 meter. Jika di sekeliling kebun tersebut akan dibuat pagar, maka panjang pagar yang diperlukan adalah titik-titik meter. Yang A 60, yang B 64, yang C 70, dan yang D adalah 76. Jika kalian bingung ini yang dicari itu apa, perhatikan ini ada kata-kata di sekeliling. Kalau ada kata-kata ini berarti kita cari kelilingnya. Keliling kebun yang berbentuk persegi panjang dengan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita substitusikan panjangnya, lebarnya, kemudian kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Itu hasilnya adalah 35, baru dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 70. Jadi panjang pagar yang diperlukan adalah 70 meter. Gimana? Mudah banget kan? Lanjut soal nomor 6. Sebuah trapesium memiliki panjang sisi sejajar berturut-turut 4 cm dan 10 cm. Luas trapesium tersebut jika tingginya 5 cm adalah titik-titik cm kuadrat. Yang A 80, yang B 45, yang C 70, yang D 35. Kita cari luas trapesium ya. Rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kemudian kita substitusikan jumlah sisi sejajarnya itu adalah 4 dan 10. Kemudian tingginya itu adalah 5. Kita substitusikan. Jangan lupa diselesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu 4 ditambah 10 adalah 14. Baru deh dikalikan, hasilnya adalah 35. Jadi luas trapesium adalah 35 cm kuadrat. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar bangun berikut. Ini adalah bangun trapesium. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Yang A 60, yang B 64, yang C 70, dan yang D adalah 76. Namanya keliling, berarti kan ini semuanya itu dijumlahkan. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. 6-nya, terus kemudian 5, kemudian 9. Tapi ini belum diketahui. Nah, kita cari menggunakan ini, garis bantu. Kita menggunakan garis putus-putus ini. Garis putus-putus ini saya misalkan dengan T yang panjangnya sama dengan ini. Kemudian 9-nya ini saya pecah menjadi 6 dan 3. 6-nya itu ambil dari atasnya, ini sampai sini 6. Berarti ini sampai sini 6, kemudian sisanya adalah 3. Kemudian cari T-nya dengan rumus Pitagoras, yaitu ini. 5 kuadrat hipotenusanya dikurangi dengan alasnya yaitu 3 kuadrat. Kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikurangkan, baru deh di akar. Akar 16 adalah 4. Jadi sudah dapat ya, panjang T-nya adalah 4 cm.
Baru deh kita cari kelilingnya, yaitu 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 4 yang udah kita cari tadi. Hasilnya adalah 24. Jadi keliling bangun tersebut adalah 24 cm. Gitu ya. Perhatikan ya, ini yang trapesium ya. Kalau tingginya tidak diketahui, berarti kalian harus mencari menggunakan Pythagoras. Lanjut ke soal nomor 8. Sebuah belah ketupat memiliki luas sebesar 96 cm². Jika panjang salah satu diagonalnya 16 cm, maka keliling belah ketupat adalah yang A 32, yang B 40, yang C 42, yang D adalah 56. Karena ini yang diketahui adalah panjang salah satu diagonalnya, yang diagonal satunya lagi belum diketahui, kita cari terlebih dahulu menggunakan luas karena yang diketahui adalah luasnya. Kita substitusikan luasnya 96 dan salah satu diagonalnya adalah 16. Bebas ya, 16 ini mau ditaruh di diagonal 2 atau di diagonal yang 1. Kemudian kita kalikan, setengah kali 16 adalah 8. Karena 8 dikali diagonal 2 ini adalah perkalian, jadi 8 kalau pindah ruas itu jadi pembagian. Hasilnya adalah 12. Jadi panjang diagonal 2-nya adalah 12. Kemudian saya gambarkan ini karena ini bilangnya kan panjang salah satu diagonalnya adalah 16 cm. Saya pecah ya. 8 di sini 8, terus kemudian diagonal 2-nya 12. Saya pecah di sini 6, di sini 6. Bebas ya, yang 16 mau di sini atau mau di sini bebas. Ini saya kasih contoh yang 16-nya yang mendatar, kemudian 12-nya yang menurun. Kemudian kita cari S-nya terlebih dahulu. Saya misalkan panjang sisi diagonalnya ini adalah S, karena ini yang nggak diketahui. Kita bisa menggunakan Pythagoras dengan yang diketahui adalah 6 dan 8. Pythagorasnya adalah angka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita hitung yang kuadratnya terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Angka 100 adalah 10. Jadi panjang ininya itu adalah 10. Karena belah ketupat keempat sisinya itu kan sama panjang. Jadi kelilingnya adalah 4 dikali S. Dengan S-nya tadi adalah 10. Kita substitusikan. Hasilnya adalah 40. Jadi keliling belah ketupat adalah 40 cm. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 9. Seorang petani memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter dikali 18 meter. Jika tanah tersebut dijual seharga 150.000 per meter kuadrat, maka petani tersebut akan mendapatkan uang sebanyak titik-titik dari hasil penjualan tanah. Yang pertama, yang A, yaitu Rp64.800.000, yang B Rp65.200.000, yang C Rp66.600.000, yang D Rp68.100.000. Yang mana? Hayo kita cari, karena ini kalau kalian bingung ini yang dicari apa sih, luas atau keliling. Kalian lihat ini ada satuan pangkatnya 2, berarti ini mencari luasnya. Karena luas tanah tadi berbentuk persegi panjang, jadi kita hitung luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Kita substitusikan panjangnya, lebarnya. Hasilnya adalah 432. Baru kita cari harga penjualannya. Kalau ini 150.000 itu tiap 1 meter, berarti kalau 432 bagaimana? Ya udah, tinggal kalikan 432 dikali 150.000. Hasilnya adalah 64.800.000.
Jadi petani tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp64.800.000 dari hasil penjualan tanah. Gimana? Gampang kan? Lanjut soal nomor 10. Pak Rian memiliki kebun berbentuk jajar genjang dengan alas 12 meter dan tinggi 10 meter. Kebun tersebut akan dijual seharga Rp200.000 per meter kuadrat. Hasil penjualan kebun tersebut adalah titik-titik. Yang A 28 juta rupiah, yang B 26 juta rupiah, yang C 24 juta rupiah, yang D 22 juta rupiah. Kita hitung ya, karena ini pangkatnya itu 2, jadi kita menghitung luasnya. Dan karena ini berbentuk jajar genjang, luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Dengan alasnya 12, tingginya 10, kita substitusikan. Hasilnya adalah 120. Baru deh kita cari penjualannya dengan mengalihkan luasnya dengan harganya, yaitu 120 dikali 200.000, hasilnya adalah 24 juta. Jadi hasil penjualan kebun Pak Rian adalah 24 juta rupiah. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan gambar bangun berikut. Ini terdiri dari bangun jajar genjang yaitu A, B, E, F, dan bangun layang-layang yaitu B, C, D, E. Pertanyaannya, keliling bangun A, B, C, D, E, F adalah titik-titik. Yang A 36, yang B 68, yang C 18, dan yang D adalah 94. Kita lihat ya. Panjang ini FE itu sama aja dengan panjang AB yaitu 20. Jadi FE-nya adalah 20. Namanya keliling kan dijumlah semua ya, berarti 20 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 10, karena ini sama ya. Ditambah 20 ditambah FA. Loh, FA-nya belum diketahui. Kita lihat, panjang FA itu sama aja dengan panjang EB. Karena ini adalah bangun layang-layang, jadi EB sama aja dengan ED. Kalau ED-nya 17, berarti EB-nya juga 17. Kemungkinan besar FA-nya itu juga 17. Ya udah deh, tinggal jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 94. Jadi keliling bangun A, B, C, D, E, F adalah 94 cm kuadrat. Gitu ya. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar bangun berikut. Sama seperti tadi, namun pertanyaannya adalah jika panjang OC adalah 6 cm, luas bangun ABCDEF adalah titik-titik. Yang A 636 cm kuadrat, yang B 468 cm kuadrat, yang C 418 cm kuadrat, dan yang D adalah 318 cm kuadrat. Yang mana hayo? Perhatikan ya. Panjang OC itu adalah 6, kemudian CD-nya 10. Kita bisa mencari OD-nya terlebih dahulu ya, dengan menggunakan Pythagoras, yaitu akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Hasilnya adalah 8. Jadi panjang OD-nya ini adalah 8. Kemudian ini karena bangun layang-layang itu butuh panjang diagonal 1 sama panjang diagonal 2. Panjang diagonalnya ini udah diketahui, tinggal yang ini. Kalau OC-nya tadi 6, berarti EO-nya berapa ya kira-kira? Kita menggunakan Pythagoras EOD. EO sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kita kuadratkan terlebih dahulu ya. 17 kuadrat adalah 289, 8 kuadrat adalah 64. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 225. Akar 225 berapa ayo? Yaitu 15.
Jadi EO-nya ini adalah 15. Jadi ini bangun terdiri dari layang-layang dan jajar genjang. Layang-layang diagonalnya yang ini itu adalah, kalau OD8 berarti dari sini ke sini adalah 16. Karena panjang ini sama ini itu sama. Kemudian untuk diagonal satunya yang ini, OC-nya 6, EO-nya adalah 15. Jadi diagonalnya adalah 21. Kemudian untuk jajar genjang, kan alas sama tinggi ya, alasnya 20. Tingginya ini sama aja dengan EO, yaitu 15. Kita substitusikan, luasnya itu adalah luas jajar genjang ditambah luas layang-layang. Luas jajar genjang itu alas kali tinggi, layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian kita substitusikan semuanya. Kemudian kita hitung yang ada dalam kurung, baru deh dijumlahkan. Hasilnya adalah 468. Jadi luas bangun ABCDEF adalah 468 cm². Jawabannya yang B, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan gambar bangun berikut. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Yang A 54 cm, yang B 52 cm, yang C 45 cm, yang D 40 cm. Kemudian ini tidak semuanya panjang sisinya diketahui. Kita harus teliti. Perhatikan ya. Panjang ini adalah 12, panjang ini adalah 3, panjang ini adalah 3 karena sama dengan ini ya panjangnya. Panjang ini adalah 9, panjang ini adalah 6, panjang ini adalah 7, panjang ini adalah 3 sama dengan ini. Kalau panjang ini, hayo berapa? Perhatikan ya, panjang dari sini ke sini itu 9. Jadi panjang ini sampai ke sini juga 9. Kalau dari sini ke sini itu 9, terus sini ke sini itu 7, berarti ini berapa? Kalau dari sini ujung ke ujung ini adalah 9, ujung ini sampai sini itu 7, berarti ini adalah selisih dari itu tadi, yaitu 9 dikurangi 7, yaitu 2. Gitu ya. Terus kemudian kalau panjang ini, hayo berapa? Perhatikan ya. Panjang ini ke sini itu adalah 12. Panjang ini ke sini itu 3. Panjang ini ke sini itu 6. Panjang ini ke sini itu adalah 3. Perhatikan ya. Ini ke sini itu 6, otomatis ini ke sini juga 6. Karena di sini sudah ada 3, berarti yang ini semuanya ini itu adalah 3 juga. Jadi panjangnya ini ke sini 3, ya kan? Jadi fokus ke sini lagi. Ini ke sini itu 12, itu dari ini. Ini ke sini kan 12. Nah, kalau ini ke sini itu 3, ini ke sini itu 3, ini 3, ini 3 juga. Kalau total dari sini ke sini itu 12, di sini 3, di sini 3, berarti di sini ada berapa? Yaitu 6. Kalau tidak percaya buktikan deh. 6 dari sini ke sini 6, ditambah ini ke sini 3, ditambah ini ke sini 3, itu hasilnya adalah 12. Kemudian panjang ini itu adalah sama dengan panjang ini, yaitu 3. Ya udah, kita cari kelilingnya dengan menjumlahkan ini semuanya. Yaitu 12 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 3, hasilnya adalah 54. Jadi keliling bangun tersebut adalah 54 cm. Sebenarnya gampang banget ini, tapi kalian harus benar-benar perhatikan, teliti gambarnya, kalian petani satu-satu. Lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar bangun berikut.
Keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Yang A 60, yang B 70, yang C 80, dan yang D adalah 90. Perhatikan ya, ini adalah keliling ya yang dicari. Gampang banget ini daripada soal yang nomor 13. Perhatikan, dari ujung ke sini itu 15, kemudian panjang ini, dan ini yang ada garis-garisnya ini itu kalau dijumlahkan hasilnya ada 15. Loh, kenapa kok 15? Karena kalau didekatkan, ditarik gini, kalau garis ini dipindahkan ke sini, kemudian garis ini dipindahkan ke sini, totalnya dari ujung sini sampai ke sini itu adalah 15. Kemudian panjang ini ke sini itu adalah 7, berarti di sini juga ada 7. Kemudian panjang ini adalah 4, panjang ini juga 4, panjang ini juga 4, panjang ini juga 4. Ya udah deh, kita cari kelilingnya. Yaitu 15 ini ditambah 15 yang ini yang ada garis-garisnya, ditambah 7-nya ini ada 2 yaitu yang bawah dan atas, kemudian ditambah 4, 4-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian baru deh dijumlahkan, hasilnya adalah 60. Jadi keliling bangun tersebut adalah 60 cm. Lanjut soal nomor 15. Soal ini adalah soal yang terakhir pada soal segi 4, yaitu perhatikan gambar bangun berikut. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Yang A 36 cm, yang B 40 cm, yang C 42 cm, dan yang D 54 cm. Perhatikan ya. Panjang ini ke sini 8, ini juga pasti 8. Ini juga 8 ya. Terus kemudian ini 2, ini juga 2, 2, 2, 2. Kemudian ini 2, 2, 2, 2 dan 2. Ya udah, kita hitung kelilingnya. 8-nya ini ada 2, yaitu yang atas dan yang bawah. Kemudian 2-nya ini ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2 dikali 10. Kalau kalian tidak mau menggunakan seperti ini ya nggak apa-apa. Tinggal 8 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 8, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan ditambah 2. Hasilnya sama kok, yaitu 36. Jadi keliling bangun tersebut adalah 36 cm. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan membawa berkah buat kalian. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, silakan kalian menulis komentar di bawah ini, oke? Jangan lupa subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel kami. Dan jangan lupa like videonya ya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.